adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat bertemu lagi bersama dengan Kak Novi Dan Kaiser dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Untuk memulai impa kita, kakak undang untuk bangkit berdiri dan kita sama-sama menyanyikan lagu Mars PA dengan sikap yang sempurna ya adik-adik. Adik-adik, kita akan sama-sama memuji nama Tuhan dengan menyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, kita akan kembali memuji nama Tuhan dengan lagu Anak-anak Pujilah. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang Esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami hingga sampai saat ini kami masih bisa bangun dan menikmati hari-Mu yang cerah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena segala berkat masih Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Semoga apa yang kami baca dan kami renungkan bisa tertanam baik dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ini menjadi doa kami. Sertai kami ya Tuhan dalam ibadah kami ini, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur pujian kita. Oleh karena itu, kakak undang untuk bangkit berdiri. Mazmur pujian kita terdapat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14. Kakak ulang, Mazmur 19 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang-orang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Adik-adik, pembacaan Mazmur pujian kita telah selesai. Jadi kakak persilakan duduk. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami bisa membaca firman-Mu ini dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk membaca firman Tuhan, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat pada 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Kakak akan membacanya untuk adik-adik di rumah dan kakak harap adik-adik dapat mendengarkannya dengan baik. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memuji diri kami? Ataukah perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada roh-roh batu, melainkan pada roh-roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah.
Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Adik-adik, demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik dipersilakan duduk. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya di pagi hari ini? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita ya. Nah, tadi kita sudah membaca Alkitab yang berisikan tentang surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di kota Korintus. Ini merupakan surat Rasul Paulus yang kedua loh adik-adik. Pada masa itu, ada rasul-rasul palsu yang melayani di jemaat di kota Korintus. Mereka disebut rasul palsu karena tidak benar-benar memberitakan firman Tuhan. Mereka melakukan pelayanan hanya supaya dilihat dan dipuji oleh orang-orang. Nah, adik-adik, berbeda dengan Rasul Paulus dan rekan-rekannya. Mereka melayani jemaat supaya jemaat dapat mengenal Tuhan dan merasakan kebaikan Tuhan. Lalu mereka dapat memuliakan nama Tuhan. Mereka mengajarkan jemaat untuk hidup di dalam kasih dan saling tolong-menolong. Mereka pun saling menegur dan mengingatkan apabila ada yang melakukan suatu kesalahan. Rasul Paulus dan rekan-rekannya melakukan hal itu agar jemaat semakin bertumbuh di dalam iman. Mereka melakukan pelayanan dengan meminta pertolongan dari Roh Kudus karena mereka tahu bahwa Roh Kudus selalu setia memberikan hikmat untuk melakukan suatu kebaikan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengajarkan kita semua supaya kita tidak mencari pujian yang sia-sia ketika kita melakukan suatu kebaikan. Adik-adik, ingatlah selalu bahwa di saat adik-adik melakukan kebaikan kepada saudara ataupun teman adik-adik, maka adik-adik sudah menyenangkan hati Tuhan Yesus. Perkataan dan perbuatan baik dari adik-adik pasti akan menjadi berkat bagi orang lain. Saat itulah adik-adik menjadi surat-surat Kristus yang terbuka dan dibaca oleh semua orang. Nah, adik-adik, kita masih diberikan nafas kehidupan, kesehatan, umur panjang, dan rezeki. Itu bukan karena kehebatan kita, tapi melainkan kuasa dari Tuhan Yesus. Maka kita tidak boleh menyombongkan diri ya, dan kita terus harus memuji Tuhan Yesus. Tetap rendah hati ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku, bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau masih memberikan kami nafas kesehatan sampai saat ini, sehingga kami boleh beribadah di pagi hari ini. Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan kami renungkan dapat menjadi pelita dalam langkah kehidupan kami. Kami juga telah belajar dari kisah Rasul Paulus untuk tidak mencari pujian yang sia-sia ketika kami melakukan sebuah kebaikan. Dan kami juga diminta untuk tetap rendah hati. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara kami ini tetap aman dan kiranya pandemi COVID-19 cepat berakhir sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Tuhan, kami mau berdoa buat gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, terkhususnya gereja GPI Besio Nunukan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan di gereja kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat adik-adik klien kami dalam bangku pendidikan. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka. Tuhan juga memberkati tumbuh kembang mereka agar mereka boleh terus setia dan taat kepadamu. Tuhan, kami juga mau berdoa buat kedua orang tua adik-adik klien kami dalam aktivitas mereka sehari-hari dan dalam mencari nafkah untuk kebutuhan adik-adik klien kami. Ya Tuhan, kami juga tak lupa berdoa buat Kakak Eser yang telah menjadi liturgos pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Kak Eser dalam pendidikan dan pelayanannya. Biarlah Kakak Eser ini boleh melayani Tuhan dimanapun dia berada. Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sehingga kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk mengiringi persembahan syukur kita akan menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, karena kita telah memberikan persembahan syukur kita, mari kita sama-sama mendoakan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah kami sampai saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Semoga apa yang kami baca dan kami renungkan bisa tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, kami telah memberikan sebagian dari persembahan kami ya Tuhan. Kiranya persembahan kami bisa bermanfaat bagi gereja-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan Kak Novita yang telah menyebarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai dia dalam kehidupannya, dalam pendidikannya Tuhan. Ya Tuhan, inilah menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk mengakhirinya, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 360, Bapa antara kami. Ulang
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena Engkau memberkati dan menuntut ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya Tuhan terus memberkati kami agar kami bisa melayani adik-adik klien kami di hari berikutnya. Ya Tuhan, dengan doa dan ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Adik-adik, demikianlah ibadah impak kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu di ibadah minggu depannya adik-adik. Shalom.